Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Apa sudah sarapan? Sudah. Siapa yang nggak masuk hari ini? Rizky. Kemana Rizky? Sakit. Rizky sakit. Nanti besok kita atur jadwal untuk jenguk ke rumah Rizky ya. Terus juga sekarang tolong periksa mejanya masing-masing, cek kebersihannya dulu sebelum kita mulai belajar. Ayo cek dulu mejanya ada sampah nggak? Kalau masih ada sampah, buang sampahnya di luar. Sudah? Sudah siap? Sudah bersih semua? Sudah. Sekarang kalau sudah siap, duduk yang rapi, kita mulai berdoa. Siapa ya? Kami bagus, makasih. Silakan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran IPAS tentang ekosistem. Dan hari ini sebelum kita mulai hari ini, Miss mau tanya dulu pembelajaran kita minggu lalu tentang ekosistem. Siapa yang masih ingat pembelajarannya? Apa itu ekosistem? Ya, Aisyah. Suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup, biotik atau abiotik. Iya, ekosistem itu tentang pembelajaran yang apa? Tentang biotik dan abiotik. Abiotik itu apa? Air. Iya, bagus, Reja, benar. Kalau biotik? Makhluk hidup seperti hewan, manusia. Tumbuh-tumbuhan. Sayur-sayuran termasuk biotik atau abiotik? Biotik. Kalau belalang? Biotik. Kalau angin? Abiotik. Kalau sinar matahari? Biotik. Bagus. Berarti masih ingat ya. Jadi perlu diingat dua komponen dalam ekosistem itu ada abiotik dan biotik. Nah, ini bisa ada gambar. Gambar apa ini? Sawah. Ekosistem di sawah. Biasanya kalau di sawah ini ada apa aja? Kambing, ular, apa lagi? Rumput, apa lagi? Tikus ada, apa lagi? Kodok, ayam, apa lagi? Ikan ada? Iya, jadi di ekosistem sawah ini kata Zidan tadi ada rumput atau padi, kemudian ada kodok, ular, burung, dan jamur. Ini namanya salah satu ekosistem yang Miss ambil contoh ekosistem di sawah. Jadi yang mana biotik? Apa semuanya ini biotik? Iya. Abiotiknya apa? Air. Terus apa lagi? Sinar matahari. Masih ada abiotiknya. Iya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya itu diharapkan melalui video pembelajaran nanti anak-anak bisa menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Nanti juga ada melalui video pembelajaran, harapannya tujuannya itu peserta didik atau anak-anak semua
bisa menganalisis urutan dalam rantai makanan, dan melalui kerja kelompok atau diskusi, anak-anak akan membuat papan rantai makanan. Nanti kita buat papan rantai makanan, dan melalui kerja kelompok itu anak-anak dapat menganalisis interaksi dalam rantai makanan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini misalnya ada gambar hewan-hewan langka. Tahu hewan apa ini? Badak Sumatera. Terus? Tapir. Apa ini? Apa ini? Apa? Bekantan. Ini beberapa hewan-hewan langka yang Miss ambil contohnya. Kenapa mereka bisa langka? Karena diburu. Iya. Karena dia sering diburu, makanya dia semakin langka. Terus makanannya berkurang. Terus apa lagi? Iya, karena dia makanannya berkurang, terus sering diburu, maka terjadilah gangguan dalam rantai makanan. Bagus, nanti kita dengar videonya ya, penjelasan video. Kita nonton dulu. Disimak, catat. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat atau konsumen pusat adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh decomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Dari video tadi, jadi siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu rantai makanan? Tadi proses apa tadi? Makan dan dimakan. Jadi yang ada dalam rantai makanan itu tadi ada apa saja? Produsen, pengurai. Jadi yang dinamakan produsen itu apa? Ya, tumbuhan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi itu disebut produsen. Contohnya tumbuhan. Nah, ini ada beberapa rantai makanan. Iya. Coba kita lihat ya, teman-teman semua. Nah, dari sebelah ini coba susul sesuai rantai makanan yang sudah tepat. Sayur, benar apa itu? Sudah? Yakin? Itu susunannya benar? Apa tuh? Sayur. Sayur dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Burung dimakan kucing. Kucing dimakan? Iya, kalau sudah mati terurai oleh pengurai itu bakteri.
Kemudian ini juga Miss ada perannya masing-masing. Ada konsumen 1, 2, 3, silakan pilih. Misal nih, Ulat, oh ya perannya aku sebagai produsen, misal. Pilih, silakan. Ini disusun di sini ya. Silakan pilih. Jangan rebutan, dari Aisyah dulu. Nah, ayo Najwa. Ayo. Burung sebagai apa? Ya Raja. Kucing. Zidan. Sudah benar itu? Udah yakin? Aisyah, itu jadi apa? Perannya produsen sayur. Najwa? Oh, konsumen tingkat 1. Burung, konsumen tingkat 2. Raja? Konsumen tingkat 3. Kemudian terakhir? Pengurai. Sudah benar belum? Teman-temannya sudah. Oke, terima kasih. Itu jadi tentang rantai makanan. Coba kasih tepuk apresiasi dulu. Tepuk apresiasi. Kamu hebat, mempesona. Kamu hebat, luar biasa. Kamu Keren, mengagumkan, kamu super, fantastik. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ayo kawan, kita membaca Rantai makanan, ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Sekarang kita ada tugas proyek sama lembar kerja. Nanti Miss bagikan LKPD-nya. Tapi sebelumnya kita bentuk kelompok dulu. Kita dari jumlahnya ini Miss bagi 4 kelompok. Jadi ada yang 5 ya, satu kelompoknya isinya 5. Silakan nanti bentuk kelompoknya, duduk masing-masing. Miss tentukan di itu kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Pembagian kelompoknya ini sudah Miss buat, jadi silakan pindah sesuai kelompoknya masing-masing. Jangan rusuh, silakan pindah kelompok. Sudah siap di kelompoknya masing-masing? Sudah. Sebelumnya Miss sampaikan dulu aturan dalam diskusi kita hari ini. Itu ada aturan atau ada rules-nya kita, proyek dikerjakan di sekolah, tugas ini. Terus pembuatan proyeknya kurang lebih 20 menit. Proses pembuatan proyeknya harus melibatkan semua anggota kelompok. Jadi semua anggota tuh harus bekerja. Namanya kerja kelompok ya. Jadi kerjasama, tidak ada yang duduk diam, pokoknya bantu, saling bantu. Terus peserta didik mempresentasikan hasil proyeknya nanti. Setiap kelompok maju semua. Ya. Yuk, kelompok A siapa? Silakan pilih. Kelompok B, nanti buka. Kelompok B. Kelompok C, Raja. Kelompok D, Raja. Silakan dibuka. Kalian dapat ekosistem apa? Kelompok A, ekosistem apa kelompok A? Hah? Ekosistem sawah. Kelompok B? Laut. Kelompok C? ekosistem hutan. Hutan. Kelompok D? Ekosistem kebun. Kebun. Oke, silakan duduk. Diskusikan nanti. Silakan tulis nama kelompoknya masing-masing. Ini bagikan kartonnya per kelompok. Allah Akbar. Kelompok A. Kelompok B. Tulis nama kelompoknya ya. Kelompok C. Ini kelompok D. Ya.
lurusin. Biar sudah mulai. Zidan gunting yang pertama biar Keisha langsung ngelem. Ini nak kelompok ini, gunting juga kelompok deh. Biar yang lain gunting, sambil gunting Keisha ngelem. Yang penting panahnya benar. Oke, gak apa-apa. Ini panahnya buat ini gambar, zoom dulu. Apa tuh? Tidak usah. Nggak usah. Ya, apa? Ya, ini tadi udah usah dilem lagi ya. Nggak usah dilem itu ya. Nggak usah dilem. Ini kan undian kita tadi. Gunting, buat garis. Wah, ini. Buka ini. Mana sih? Buka. Mantap. Pakai ini dulu, nyangkut lemnya. Buntuk. Ini gunting habis. Gunting itu. Mana nama kelompok mana? Nah, kelompok sini ditempel. Kita digunting biar langsung ditempel. Bisa ada gunting lagi deh ya? Ayo, udah selesai. Coba, Miss lihat yang itu, kelompok dia. Iya ya. Udah. Gak usah repot, gak usah. Ini kayak pegal ternyata mereka. Udah, kalau sudah. Bentar, Miss, ada ice breaking bentar, ice breaking. Kalau Miss bilang selamat pagi, tepuk tangan sekali. Kalau selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau selamat sore, selamat sore tidak bersuara, gak usah tepuk. Ya, sampai selamat sore. Miss mulai ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Gak usah bersuara. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, Miss, acak ya. Yang presentasi duluan kelompok B dulu. Ayo kelompok B ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan ekosistem di laut. Sebelum mempresentasikan, kami akan menyebutkan kelompok pertama M Zidan, kedua Desa, ketiga Najwa, keempat Elsa. Sekarang saya akan mempresentasikan ekosistem di laut. Pertama ada Fitoplankton sebagai produsen. Kedua, zooplankton sebagai konsumen satu. Ketiga, ikan kecil sebagai konsumen kedua. Keempat, ikan sedang sebagai konsumen tiga. Ikan paus bergigi konsumen sebagai konsumen 4. yang terakhir. Dan terakhir pengurai, yaitu jamur. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Miss tanya dulu pendapat kelompok A bagaimana hasil kelompok B. Kelompok A bagus. Gimana susunan rantai makanannya dari ekosistem apa? Laut. Ya, sudah bagus. Terima kasih kelompok B. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok
Kelompok D. Disimak presentasi temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan nama kami dulu. Ada Ahmad Kanzalinto, ada Elisha, ada Davina, ada Vina Yaka, dan Rifki. Lanjut. Putar. Nah, ya jelasin rantai makanan ekosistem apa? Ekosistem kebun. Ya, kebun. Mulai dari produksi ke dapur dan sambung ke konsumen satu itu kunci. Ya. Konsumen kedua itu ada serigala dan konsumen ketiga adalah harimau dan konsumen pengkorai itu adalah jamur. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang saya maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok A, pendapatnya? Kelompok A, kelompok C. Bagaimana pendapatnya di kelompok D? Menarik, bagus. Terus bagaimana rantai makanannya? Itu ekosistem di hutan. Hutan. Ada harimau, ada serigala. Sudah benar belum? Sudah benar. Ya, rantai makanannya sudah benar. Oke, silakan duduk kelompok D. Terima kasih. Bagus. Kelompok C. Kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C akan Mempresentasikan. kelompok kami. Dan nama-nama kelompok kami adalah Lulu Alfa, Umay Azahra, Angkat. Alfan, Fernando, dan Raja. Raja. Ekosistem mana tuh? Ekosistem kami adalah ekosistem kebun. Nah, kami dimulai dari produsen yaitu sayuran atau tumbuh-tumbuhan. Konsumen pertamanya adalah ulat dan konsumen keduanya adalah burung. Konsumen ketiganya adalah kucing. Dan saat kucing mati, Iya. saat kucing mati, dia akan dimulai oleh bakteri dan menjadi Pupuk. tumbuhan lagi. Iya betul. Jadi dari tumbuhan dimakan ulat sebagai konsumen satu, ulat dimakan burung, burung dimakan kucing, kucing terurai. Bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Bagus. Kelompok B, tanggapannya bagaimana kelompok C ini hasilnya? Kelompok B. Bagus. Bagaimana rantai makanannya sudah benar belum? Sudah benar. Oke, silakan duduk. Terima kasih kelompok C. Terakhir kelompok A. Ayo silakan kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A. Sebelum kami mempresentasikan hasil karya kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok A. Ya. Pertama ada Alfaizi, Aisyah, Alisa, Jarawi, dan Nova. Produsennya adalah bubur, lalu tikus, ular, burung, lalu jamur. Itulah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tepuk tangan dulu. Kelompok A. Kelompok A produsennya yang mana? Rumput. Tikus sebagai apa? Konsumen satu. Konsumen satu. Kalau burung jadi konsumen? Tiga. Tiga. Yang terakhir itu sebagai apa? Pengurai.
pengurai. Oke, bagus. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, itu tadi hasil presentasinya. Kalau Miss lihat tadi itu semuanya sudah bagus. Dari ekosistem hutan, laut, dan ada lagi kebun, tadi ya sawah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok A? Kelompok B? Kelompok C? Kelompok D? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan di ketua kelompoknya, silakan kumpul tugasnya LKPD dengan papan punya tadi perwakilan ditaruh di meja Miss. Miss ada soal evaluasi? Silakan dikerjakan sekarang. Ini soal evaluasi ini untuk melihat hasil pemahaman kalian selama pembelajaran kita hari ini. Miss bagi dulu. Kerjakan sekarang. Miss kasih waktu apa? 5. Oke, kalau yang sudah boleh kumpul sama Miss langsung. Wah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Tadi kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Rantai makanan tadi apa? Iya, ada namanya produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan pengurai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Senang. Iya, karena kita sudah banyak belajar tentang rantai makanan. Jadi kita tahu rantai makanan itu apa, yang mana produsen, yang mana konsumen 1, konsumen 2, kenapa hewan bisa jadi langka, gitu ya. Terus untuk pembelajaran berikutnya, kita nanti belajar tentang antara hubungan makhluk hidup dalam ekosistem minggu depan ya. Nanti hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi di kelas yang sama. Hari ini kita cukup sekian. Miss minta maaf kalau Miss banyak ada kata-kata yang salah. Kita berdoa dulu. Pimpin doanya. Siapa yang mau mimpin doa? Oh, Zidan. Ayo Zidan, boleh pimpin doanya dulu hari ini. Amin. Oke, stand up. Stand up. Give respect to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi, kita pulang. Terima kasih untuk hari ini.